Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami. Hari ini saya mau bahas tentang top of the line-nya merek Rolex dari beberapa jenis jam tangannya. Bukan semua, tapi lebih ke tipe-tipe yang kalau seandainya saya atau mungkin teman-teman ya yang sudah masuk ke dunia Rolex, biasanya itu kan kalau masuk ke dunia Rolex itu start dari entry level, biasanya dari bahannya stainless steel gitu. Ketika udah memiliki entry level, biasanya mulai masuk ke yang lebih atasnya, dan yang saya pengen bahas ini adalah top of the line-nya Rolex dari beberapa jenis atau tipe jam tangannya Rolex, tapi secara subjektif personalnya saya gitu. Jadi ketika saya misalnya contoh dikasih kesempatan untuk membeli top of the line-nya Rolex di beberapa jenis jam tangannya, saya mau beli yang mana sih? Nah, langsung aja saya mulai dari tipe Datejust 31 mm. Bagi teman-teman yang belum tahu atau mungkin belum biasa, bahwa Datejust 31 mm ini mempunyai salah satu tipe top of the line-nya, yaitu Datejust 31 mm, semuanya terbuat dari all gold ya teman-teman. Bezelnya dari seperti ini teman-teman, jam tangannya. Bezelnya dari diamond, dan salah satu atau mungkin satu-satunya ya tipe yang saya suka yaitu adalah yang blue dial. Jadi blue dial, bezelnya dari diamond, dan braceletnya semua dari all white gold teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman, ini ternyata saya juga baru tahu bahwa ternyata jam Rolex ada all white gold teman-teman. Dikira dulu cuma stainless steel doang ya. Ini Datejust 31. Dan ini bukan jam untuk saya, ini lebih ke jam untuk perempuan. Kalau suatu saat mungkin dikasih rezeki gitu ya, dan memang dikasih kesempatan ada lebih, ini bisa untuk istri saya ya, kurang lebih begitu. Dan seperti yang teman-teman tahu, yang saya bahas ini adalah tipe top of the line-nya Rolex yang ada di website ya teman-teman. Karena ada juga beberapa model yang tidak ada di website, yang lebih spesial lagi, lebih terbatas lagi produksinya, dan lebih benar-benar special edition lah gitu. Jadi ini adalah yang ada di website, beberapa jenis top of the line yang saya bahas. Nah, setelah Datejust 31 mm standar ya teman-teman, saya pengen bahas salah satu sport watch, yaitu adalah Submariner. Tiada lain dan tiada bukan, top of the line-nya Submariner adalah all white gold, blue bezel, black dial, atau disebut nggak tahu nih, ada yang sebut Smurf yang 41 mm, ada juga yang sebut blueberry teman-teman. Pokoknya jamnya seperti ini ya. Blue bezel, black dial, 41 mm, semuanya dari all white gold teman-teman. Teman-teman gimana? Suka nggak yang ini? Saya lebih suka ini daripada Smurf yang semuanya biru. Kalau saya pribadi suka ini. Cuman kalau ukuran saya lebih suka yang 40 mm daripada yang 41 mm. Nah, teman-teman boleh komentar bagaimana di tipe top of the line-nya Submariner. Bagus atau Anda lebih memilih yang stainless steel? Nah, kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu adalah GMT Master. Beberapa GMT Master itu memiliki range top of the line yang cukup banyak ya. Dari yang rose gold gitu, dari yang setahu saya dulu ada yang yellow gold, nggak tahu nih sekarang masih ada nggak ya. Sekarang model terakhir yang keluar itu banyaknya yang white gold ya. White gold Pepsi itu ada beberapa tipe, tapi satu yang paling menarik perhatian saya yaitu adalah yang meteorite dial Pepsi all gold, braceletnya itu oyster teman-teman, yang seperti ini. Nah, jadi jika dikasih kesempatan untuk mengambil tipe tertingginya GMT Master, kemungkinan besar saya ngambil yang meteorite dial. Dulu pertama kali lihat ya GMT Master ini, kalau nggak salah rilis 2018. Kok aneh meteorite dial kayaknya kurang oke gitu. Lebih bagus Pepsi yang biasa, Jubil bracelet, black dial, stainless steel gitu. Tapi ternyata yang namanya model atau ya apapun itu fashion ya, fashion ini kan termasuk luxury watch, termasuk fashion juga. Jadi bukan hanya sebuah jam tangan, tapi udah termasuk bagian dari fashion ya. Itu ternyata bisa berputar ya. Jadi dimana yang sekarang lagi hype
mungkin di kemudian hari nggak terlalu hype, atau mungkin sekarang yang sedang kurang dilirik sama orang, suatu saat menjadi hot item gitu. Kurang lebih begitu. Di dunia Rolex pun sangat-sangat bisa terjadi. Bukan cuma Rolex ya sebenarnya, di dunia manapun sih, entah itu mungkin mobil atau perbajuan atau tas atau dunia sepatu, semua itu bisa terjadi. Karena beberapa tahun lalu ya, seperti contoh sepatu nih ya, kayak model-model Air Jordan gitu, yang dulu-dulu Nike, yang dulu-dulu tuh di remake. Makanya fashion itu bisa berputar ya, yang dulunya udah nggak model, nggak zaman, sekarang jadi zaman lagi. Nah, jadi GMT Master ini Meteorite Dial. Berikutnya Daytona, teman-teman. Daytona top of the line ya, cuma ada satu juga sih yang ada di website ya, teman-teman, yaitu adalah Ice Blue Dial, platinum ya semuanya, terus ceramic bezel yang ada diamond baguette-nya, yaitu yang seperti ini Daytona. Daripada yang tidak ada diamond baguette, sebetulnya memang kalau buat saya pribadi ya, untuk koleksi lebih suka yang tidak ada diamond baguette. Tapi diamond baguette ini spesial banget gitu, ada diamondnya ya, jadi ya lebih mencrang lah kalau. Jadi kalau buat laki-laki sih sebenarnya saya nggak terlalu demen yang ada diamondnya sebenarnya, teman-teman. Tapi untuk lebih prestige yang ini gitu, lebih keren gitu, lebih gaya. Nah, itu adalah tipe-tipe sport watch ya. Masuk lagi kita ke Sea Dweller. Sea Dweller sebenarnya cuma ada satu yang top of the line-nya, yaitu tipe tertingginya yang dual tone ya. Dual tone, di mana ada yellow gold dan stainless steel. Salah satu yang menarik perhatian saya di Sea Dweller 43 mm ini adalah kata-kata Sea Dweller-nya itu terbuat dari emas ya, emas kuning. Itu keren sih, walaupun kalau untuk dipakai sih nggak mau saya. Karena terlalu besar, 43 mm bukan ukuran saya gitu. Kalau buat orang-orang yang besar mungkin cocok gitu. Nah, lalu kita masuk ke Sky Dweller. Sky Dweller adalah salah satu model yang menurut saya salah satu yang paling bagus, dan Rolex ini menurut saya pribadi ya, teman-teman, berhasil di inovasinya di Sky Dweller dalam mengkombinasikan komplikasi annual kalender dalam satu jam tangan yang simple gitu. Hanya aja sayangnya dia punya diameter 42 mm, jadi saya pernah coba ya, pernah pinjam yang punya teman yang Blue Dial, itu cukup kebesaran gitu di tangan saya. Walaupun pas pertama kali pakai kayak nggak besar gitu, seperti yang oke. Tapi lama-lama setelah belajar tentang ukuran ya, bahwa lug to lug itu nggak boleh overhang, ternyata lug to lugnya Sky Dweller itu hampir batas atas batas bawahnya itu sesuai dengan tangan saya, jadi membuat kelihatan besar gitu, which is saya nggak terlalu demen jadinya. Nah, tapi tetap ini adalah jam yang sangat-sangat bagus, terutama buat pergelangan tangan yang besar ya. Itu bagus banget, keren banget. Dan tipe paling atas yang paling saya suka itu adalah yang rose gold dan gray atau silver ya, gray silver dial gini. Jenisnya, ininya seperti ini gambarnya. Jadi ini adalah tipe tertinggi yang menurut saya terkeren ya di merek Rolex yang berjenis Sky Dweller. Lalu selain Sky Dweller, teman-teman, ada lagi Day Date. Nah, Day Date ini dulu nggak semua orang suka ya. Mungkin kalau dulunya banget merupakan tipe tertinggi, orang suka karena banyaknya orang main di dressy watch. Ketika zamannya sport watch, orang nggak terlalu melirik Day Date, tapi kayaknya sekarang lagi mulai popularitinya naik lagi gitu, karena sejujurnya keren Day Date ini. Jadi orang udah pakai Day Date ini, Rolex itu udah tahu bahwa ini salah satu tipe yang tinggi gitu. Nah, dari seluruh Day Date, yang tipe tertingginya yang paling saya suka yaitu adalah Day Date Platinum. Platinum ini bahan yang paling tinggi di tipe Day Date. Tapi yang Blue Dial, kalau banyak orang saya tahu sukanya Ice Blue, tapi kalau saya pribadi saya sukanya yang Blue Dial Platinum. Memang yang Platinum itu membedakannya bezelnya itu seperti dome bezel ya, bukan fluted bezel gitu. Yaitu yang seperti ini, teman-teman.
nggak tahu kenapa keren aja gitu. Ya still kalau ini jam tangan yang sangat mahal, mungkin bisa mencapai hampir 1 miliar mungkin ya, jam tangan ini. Kalau pakai itu memang orang yang kebetulan yang ngerti, keren aja gitu. Tapi kalau untuk orang yang nggak ngerti, seperti jam stainless steel biasa aja gitu. Dan platinum ini lebih berat ya daripada emas. Konon kalau pakai jam platinum itu berat gitu. Nah, jadi untuk video hari ini sekian dulu teman-teman. Saya membahas tentang top of the line atau tipe tertingginya Rolex dari beberapa jenisnya, beberapa jenis jam tangannya, yang menurut saya kalau saya disuruh pilih, saya pilihnya ini gitu. Nah, nanti di video berikutnya saya mau bahas bukan tipe tertinggi, tapi yaitu entry level. Kalau saya ada budget ya mungkin sekitar 100 mungkin ya, itu untuk entry level Rolex belinya apa sih gitu, kurang lebih gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, di video tipe terendah atau entry levelnya Rolex. See you guys.